kelemahan hipnotis. Dibikin takut, dibikin sugesti dulu. Baru masuk dari energi negatifnya diubah menjadi kekuatan masuk alam bawah sadar. Jelas? Bagaimana supaya tidak kena hipnotis? Ingat, kalau ditelepon atau orang yang tidak dikenal mendekat, cuek, jangan ditangkepin. Nanggepin, sugesti, plek, kena. Jelas? Jelas? Yang kedua, ingat, semua ilmu gaib kelemahannya adalah yang ada dianggap tidak ada. Makanya saya dulu diajar sama guru saya waktu itu ngomong gini. Orang kebal segala senjata. Berarti kebal logam. Tapi ingat, tidak kebal untuk dicekik. Makanya dulu sebelum saya bertobat, saya dilatih guru saya. Khusus ilmu mencekik, membunuh ilmu kebal. Jadi kok ilmu kebal apapun, cekik pasti mati. Karena apa? Kelemahannya ada di nafas. Model cekikannya ada. Siapa yang paling besar di sini? Mana? Tapi tenang aja, kalau 15 detik pasti mati. Kalau 5 detik ya hanya dikit-dikit lah. 1 detik terasa sakit. Ah, ini yang gemuk ini, sini. Nah, sini. Berdiri aja. Yang memimpin pujian nanti siapa? Iya, enggak apa-apa. Nah, dulu sebelum saya bertobat, orang kalau kebal, makanya lawan saya itu kalah semua. Kan gini. Tembak. Ting, 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 ting. Nah, posisi kebal pasti berhenti gini. Nah, waktu lawan seperti itu, saya dulu seperti apa? Baru 1 deh, kalau 5 detik selesai. Pingsan. Gini. Dari sini. Makanya lawan saya dulu KO semua. Kenapa? Mereka mengandalkan mistik. Percaya diri kebal. Saya langsung siap. Langsung kunci leher. Selesai. Selama saya belum bertobat, saya lewati ratusan pertarungan. Semua KO. Tapi kalah sama pendeta gemuk. Itu. Rasanya gimana? Lumayan kan? Itu kalau 15 detik, napas berhenti. Karena semua ilmu gaib kelemahannya ada di nafas. Makanya untuk membunuh ilmu kebal, kepala taruh dalam air. Tembak, jedor, mati. Maka PKI zaman dulu matinya gimana? Tenggelamkan dalam air. Baru dieksekusi. Jelas? Nah, yang ketiga, akar pahit kecewa dendam. Apa saudara? Nah, semua unsur gaib kekuatan mistik itu bermain di satu unsur. Namanya api kegelapan. Apa saudara? Dipercaya jin setan peri perayangan tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah, kalau kita kecewa akar pahit dendam, hati itu kan panas. Itu adalah satu unsur dengan api kegelapan. Makanya saudara, Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Suami kena guna-guna, istrinya kecewa akar pahit. Dari energi negatif istrinya untuk memperkuat mistik suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, tanpa kecewa. Ingat, mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok. Betul? Makanya kelemahan ilmu guna-guna, kalau sang istrinya tidak
tidak ada kekecewaan. Tidak ada energi yang bisa dipakai untuk mencengkram suaminya. Makanya ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jelas? Jelas? Nah, yang keempat. Keluarga harmonis tidak bisa tertembus oleh ilmu hitam. Karena ada kekuatan cinta. Apa saudara? Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Nah, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Itu bukan ilmu gaib, itu anugerah yang maha kuasa. Maka kalau anak ada musibah tanpa dikasih tahu. Ingat, orang tua bisa terasa. Betul? Itu namanya firasat. Itu anugerah dari yang maha kuasa. Bukan ilmu gaib. Demikian kalau suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, istri bisa terasa. Karena ada ikatan batin. Suami istri saling mencintai, orang tua anak saling mencintai adalah benteng takdir yang tidak bisa ditembus oleh mantra apapun. Makanya yang bisa kena ilmu hitam adalah apa? Orang yang rumah tangganya broken home. Suami istri ribut terus. Suami istri berjauhan, jarang komunikasi. Orang tua anak ribut terus, baru bisa dikerjain. Tapi kalau suami istri, orang tua anak saling mencintai, ikatan batin menyatu, itu tidak bisa ditembus oleh ilmu hitam setingkat apapun juga. Itu namanya kekuatan cinta. Benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Nah, kenapa dukun kalau mau nyantet harus lihat foto hari dan tanggal. Hari dan tanggal supaya tidak salah sasaran. Kenapa foto? Untuk mengenali target. Orang ini bisa dibunuh atau tidak. Itu dilihat dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata. Orang yang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Maka dulu sebelum saya bertobat, itu diajar sama guru saya. Tapi tidak 100% benar. Itu 95%. Makanya kalau mau nyantet orang, lihat fotonya dulu. Ini bisa target kena apa enggak? Itu dari foto. Ini orangnya gimana, sifatnya gimana. Disikat bisa enggak? Dilihat dari foto. Nah, makanya dulu saya tanya guru saya. Guru, bagaimana supaya saya bisa mengenali target orang yang mau dihabisin? Guru saya ngomong, kalau kamu banyak melihat penjahat, perampok, pembunuh, penipu, pencoleng, 10.000, secara otomatis mengenali orang baik itu paling mudah. Maka saya diajar. Sorot mata orang, sifat gini-gini, itu sebelum bertobat. Itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Lihat target. Nah seperti ini, tapi ini bukan karunia Roh Kudus. Dan bukan ilmu gaib, bukan, itu pengalaman hidup. Nah contoh mata seperti ini, coba nih. Nah berdiri. Iya berdiri. Santai aja. Lihat dari sorot mata, des. Ini orang ini paling banyak menyimpan sesuatu. Kalau kekecewaan disimpan. Target kena. Dilihat dari awal sorot. Jadi ada apa-apa selalu nyimpan. Itu enggak boleh. Kok bisa tahu Pak Daud? Sorot. Bener enggak? Target. Nah seperti mata ibu ini. Coba ibu berdiri. Nah, tapi ingat, itu bukan ilmu gaib. Berdiri Bu ya. Nah, dari sorot mata seseorang, kelihatan. Orang ini cuek, susah untuk target. Suaminya mana suaminya? Betul enggak? Nah, kelihatan. Dari sorot apa? Mata. Nah, coba ini berdiri. Nah, dari sorot mata itu kelihatan. Coba. Nah, ini gimana orangnya? Ini tidak bisa diatur. Gimana? Susah diatur.
Nah, itu jadi target itu kena atau enggak, itu dilihat dari foto. Kalau Pak Irman ini susah. Itu dilihat dari avatar. Gimana? Nah, kalau kita tahu ada dendam, ampuni. Target. Oh, saya dulu gitu. Sep, oh fotonya gini. Tapi ini ada kelemahannya. Ingat, kalau yang bersangkutan pakai kacamata, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sorot mata. Sama apalagi kacamata riben. Waduh susah. Makanya kalau pengamanan presiden itu pakai kacamata riben gini. Gini pasti. Kacamata gini. Kenapa? Supaya ngelirik sang lisi. Udah kelihatan. Nah, berbahagialah yang beli kacamata.